Bikin sekarang aja. Bikin sekarang aja ya. Jangan di sini apa? Nanti ada arahnya. Ya. Sesuai anjuran gubernur. Ada ya. Sesuai anjuran pemerintah, kita kan warga negara yang Oke, baik teman-teman. Jadi sejak pendapat kali ini kita hadir di Legian, tepatnya di Jalan Buktis di Kuta ya, sorry. Di Kuta ya, oke di Kuta. Tepatnya di Kubu Hotel. Nah, jadi kita sekarang dijamu dan di set tempat begitu bagus sekali dengan konsep industri seperti ini. Nanti kalian akan lihat, teman-teman semua akan lihat bahwa ada mentor barista yang langsung akan demo di belakang kita ini. Nanti teman-teman bisa langsung nonton gimana caranya membuat kopi. Nah, kali ini saya kedatangan teman dan brother-brother saya berdua yang terjun di bidang entrepreneur, yaitu Mayun sama Rizka. Gimana brother? Oh iya, good. Sehat. Jadi persiapan kita kali ini saya kaget sebenarnya Riz. Dari awal waktu si Rizka ngechat di Messenger kan kita kerjasama gitu. Ya sampai sekarang terrealisasi seperti ini sangat-sangat my pleasure lah. wajib lah kolaborasi itu kan harus, apalagi di situasi kayak sekarang tuh. Betul, penting banget sih. Saling support. Nah, jadi untuk saat ini, momen saat ini bisnis kalian berjalan. Astungkara sih, survive lah dulu men. Survive. At least survive aja. Kita nggak mau mulu-mulu di kondisi seperti ini. At least survive lah dulu. Oke. Tapi tetap berkreasi lah. Inovasi harus tetap jalan. Kreasi, berinovasi meskipun pandemi bukan menjadi halangan. Iya, benar. Dari beberapa konten sebelumnya juga sih aku membahas hal yang sama ya, karena passion yang aku beri ke teman-teman di luar sana. Jadi gimana kita kondisi saat ini, worst condition kayak ini, kita tetap movement. Ya, benar. Itu yang paling penting. Oke, bisnis sekarang ini yang kalian jalan itu apa? Kita sih bergerak di hospitality industri. Jadi kita ada manage hotel. Manage hotel? Ya, terus hotel manajemen. Terus kita juga ada kelas barista yang baru kita opening ini. Oke, Bali Barista. Bali Barista, yes. And then sebenarnya sih coffee shop, tapi itu udah jadi satu kesatuan sama hotel juga. Oke, sama seperti akomodasinya. Ya. Tapi ngomongin Bali Barista, Ya. kurang abdol rasanya kita ini ngobrol tanpa kopi. Benar. Harus. Dari kalian ini siapa yang nanti mau bikinin aku kopi spesial kopi ini? Ya. Oh, nih. Oke, Rizka. Ya, aku yang pakai nanti. Oke, jadi gimana lawan? Bikin sekarang apa gimana nih? Bikin sekarang aja. Bikin sekarang aja. Harus sekarang biar up dikit Ya, tuh men. biar tadi apa nih, cappuccino atau black cappuccino aja yang susu gitu ya? Jangan di sini arah. Nanti ada arahnya. Ya, Arah. sesuai anjuran gubernur. Ada ya. Sesuai anjuran pemerintah, kita kan warga negara yang taat lah. Betul. Biar semangat. Iya, biar semangat. Tapi tadi ngomongin kopi juga, kita kan harus ada kreasinya juga. Itu bagus tuh saran dari gubernur tuh. Inovasi juga kan salah satu yang harus kita keluarin lah. Jadi barista tuh nggak mesti harus kopi yang itu aja jadinya. Ada gebrakan baru ya dari yang sebelumnya. Aku tunggu dengan tiara kopinya, Riz. Benar nggak bisa semangat, Riz? Siapa tahu kita minum ada kopi, kita bisa membuat konten-konten yang menginspiratif. Benar nggak? Ya, Benar nggak, Riz? Benar. Ya, Riz. Jadi itu kopi penting banget. Nah, jadi Bali Barista ini kan hadir di tahun ini ya. Ya. Ini. Apa sih melatar belakangi kalian? Sebenarnya gabut sih men. Gabut. Ya kita memulai ini juga emang benar-benar dari nol karena situasi pandemi. Kita nggak mau yang emang jor-joran untuk memulai usaha. Kita memulai apa yang ada lah, kita manfaatin semua jadi sampai seperti ini. Itu aja sih dulu. Motivasinya. Ya, motivasinya. Karena jujur aja kemarin kan kita tahu sendiri gimana dunia pariwisata yang emang benar-benar porak-poranda banget nih di 2019
2020. kita merasakan di Maret 2020 lah ya, Mhm. yang emang bener-bener kurang-kurang banget. Makanya ya gimana kita survive dan yang lain-lainnya, itu sih yang kita pikirin. Makanya tercetus Bali Barista nih. Oh, Ya. Oke, tapi dengan hadirnya Bali Barista ini mengikuti perkembangan saat ini ya, anak-anak muda sudah mulai melirik dan minatnya sudah mulai meningkat, Iya benar. ya kan? Khususnya tentang kopi. Iya. Karena aku lihat di beberapa daerah perkembangan coffee shop itu kan udah mulai Udah berkembang besar. Udah kayak gini man, udah kayak menjadi lifestyle. Shop Barista itu udah menjadi lifestyle soalnya. Makanya dari sana juga kita melihat kayaknya ada nih celah bisnis yang bisa kita arungi nih gitu. Tapi Bali Barista juga emang benar-benar di samping kita buka sekolah kopinya ini, kita pengen giving back lah. Kita pengen ngasih value untuk masyarakat Bali lah pada khususnya dulu. Gimana caranya biar kita bisa survive bareng, terus melakukan inovasi di dunia apapun itu ya, nggak cuma kopi atau yang lain-lainnya. Karena emang kita base, aku sama Rizka dan tim juga base semua rata-rata hospitality. Makanya kita stay di sana. Karena ya kasihan untuk ditinggalin men. Iya sih. Dengan infrastruktur yang udah ada. Udah bisa dibilang Iya, settle lah. Benar, udah bisa dibilang settle. Dengan pandemi yang hampir 2 tahun ini, kalau ditinggalin itu sayang banget. Sayang banget. Ya, padahal banyak inovasi yang bisa kita buat dan kita manfaatkan lah lebih baik sebenarnya. Hitam kayak lebih enak ya. Oke, thank you brother. Oke. Jadi Soalnya susunya masih lagi merah lah, jadi belum ada lah. oh gitu. Jadi susunya lagi merah, ada Lagi terakhir. merah, Oh, ya. susunya susu Susu fresh, Fresh susu milk ya? fresh milk. udah ada yang merah, Biar aku aja yang merah ya. Oh gitu. Oh, kamu mau merasa? Asik. Kebetulan kita ternak. Nanti kita lihat ya sapinya kayak gimana. Ada yang pakai bikini atau enggak sapi? Enggak, kalau sapi di sini sih emang benar-benar breednya bagus. Oke, Iya, terus kembali lagi. Ini thank you loh. Iya, brother, iya. kopinya. Iya, enjoy man. Tapi nggak bisa nggak pakai arak. Enjoy man. Belum. Oke, nanti. Belum nanti. Nanti tadi berarti si Mayung tadi bilang bahwa untuk latar belakang dari timbulnya Bali Barista ini adalah untuk mendapatkan value di masyarakat, back to community ya. Ya, giving back to the community. Secara nggak langsung itu kan berarti sudah membantu teman-teman di luaran sana, sorry to say ini, yang pengen mempunyai skill mengkhusus, tapi budgetnya low budget, kalian ingin berperan di sana. Ya, Memfasilitasi anak-anak lah yang emang benar-benar pengen untuk gimana caranya untuk menjadi barista yang baik atau yang profesional lah. Kita pengen memfasilitasi semua lah. Oke. Bukan cuma anak muda tapi semua kalangan yang emang benar-benar pengen melakukan inovasi, yang pengen benar-benar melakukan gebrakan di masa ini. Ayo, siapa yang perlu knowledge-nya bisa datang, bisa main sama kita, belajar. Oke. Kita bagi ilmu Langsung sama-sama. datang ke Kuta ke kelasnya Bali Barista. Iya. Oke. Jadi yang aku tahu dari kalian ini kan kalian base hospitality, yang spesifiknya Rizka kan pernah jadi barista ya Rizka. Iya. Melihat perkembangan coffee shop yang sangat luar biasa saat ini Rizka. Kalian hadir sekarang di tengah masyarakat. Ya jadi kalau dari pendapatku tentang kehadiran banyak sekali coffee shop, nah barista itu kan jadi tren ya. Oke. Jelas kan lifestyle, tren, cuman bukan hanya sekedar itu aja sih poinnya kalau jadi barista itu. Bukan hanya sekedar, ya kalau saya bilang gaya-gayaan teman banyak jadi barista kelihatan keren, bukan itu sih poinnya. Oke. Tapi barista itu kan part of hospitality industry juga kan. Jadi kita juga harusnya bisa memahami apa itu hospitality dulu sebelum kita mulai jadi barista. Jadi barista itu bukan kamu bisa buat kopi aja, tapi lebih semua hal lah yang harus bisa mereka miliki, kayak bagaimana customer service, bagaimana kita bisa engage sama tamu, engagementnya. Jadi itu sih poin yang harus kita tekenin, karena ya jadi barista lu nggak soal buat kopi aja sih. Ada unsur seninya juga kan? Iya, ada unsur seninya. Kamu juga harus tahu bagaimana nge-manage ngerunningin satu bar itu biar smooth, well, jadi kayak gitu.
dari kalian sendiri, dari kalian berdua nih ada niat nggak untuk membuka sebuah tempat gitu untuk jualan coffee shop? Udah sih ada atau planning. kalian fokus di Bali Barista gini? Udah ada planning sih. Ada planning, cuman kita lebih ke manage sih yang sekarang. Ke manage-nya. Iya, ke manage-nya. Karena apa? Karena ya kita Bali Barista kan tujuannya untuk mewadahi teman-teman. Gimana sih untuk jadi barista startup nih? Untuk ya siapa tahu nanti kedepannya mau jadi barista profesional. Cuman kan harus memang ada skillnya dulu di awal ya. Lebih baik kalian ngambil kursus yang memang bisa mengarahkan untuk kalian sebelum mulai kerja as a barista ya, gitu profesional baristanya nanti. Jadi, nah di sana peran Bali Barista ya nanti ya sebelum ke langkah dan step lebih jauh. Benar. Di sini peran Bali Barista hadir memfasilitasi teman-teman di luar sana untuk mengasah skill dan menambah knowledge mereka. Iya. Untuk Bali Barista ini ada gini nggak? Ada apa namanya? Ada pengklasifikasian umur gitu nggak ya? Siapapun, everyone, siapapun yang pengen. Siapapun yang pengen. Tentunya nanti dimentori dengan mentor-mentor yang emang benar-benar Udah ada trainer kita yang sudah kita siapkan, yang sudah BNSP certified dan segala macam. kok awalnya yang gabut itu jadi serius ya? Ya emang harusnya gitu sih. Kalau gabut terus-terusan kan Digoblokin kita. iya digoblokin. Apalagi pandemi ini ngajarin kita stay at home, diam di rumah dan kayak membatasi kreativitas loh. Jadi ya udah gabutnya emang harus dituangin dengan benar-benar dengan inovasi yang lebih baik kan gitu. Ya. Karena kalau kita nunggu pandemi berhenti mau sampai kapan men? Industri ini bakalan tetap stuck. Kan kita harus ada yang memulai lah untuk ngeblas ataupun membuat itu terlihat cool lah di kalangan umur-umuran kita nih atau di bawah kita kan seperti itu. Biar bangkit lah lagi sedikit demi sedikit. Ya, itu sih. Jadi yang paling kita rasain sekarang teman-teman di kuliah perhotelan, teman-teman SMK itu kan pada hopeless banget men. hopeless, gabut tentang nyari training aja susah banget Iya, sekarang kan. Benar. Jadi mereka kan salah satu regenerasi kita nantinya. Jadi bagaimana kita bisa keep semangat mereka untuk tetap di bisnis industri ini ya, hospitality industry ini, karena apa ya mereka nanti yang akan menggantikan kita. Jadi bagaimana kita seharusnya sudah lebih bicara tentang pengalaman kita, berbagi pengalaman kita ke mereka. Jadi itu sih yang poin kita juga. Poinnya ya. Oke. Biar tetap bernafas lah men. Betul. Kita tahu sendiri gimana industrinya sekarang di Bali. Betul benar. Pariwisata. Kalau kita diem, kita dibegoin. Kalau kita bergerak seolah-olah hopeless. Iya. Tapi kalau apalagi diem, tambah. Benar. Ya. Malah kita blank out semuanya. Jadinya nggak ada tujuan dan nggak ada apapun yang pengen kita cari. Karena emang base kita di Bali kan pariwisata. Emang hospitality industry lah semua, apapun itu hampir 90% bahkan kan. Makanya gimana caranya kita pengen tetap menjaga nafas itu biar selalu ada. Oke, betul Yun. Nah, jadi kembali lagi ke yang topik sebelumnya. Coffee shop itu udah masuk kategori ke lifestyle. Ya. Kalau aku lihat pribadi sih, anak-anak sekarang itu mereka itu bukan ngopi sambil nongkrong ya, nongkrong sambil. Nah, menurut kalian gimana? Kalian ada nggak peran di Bali Barista ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang kopi terhadap bukannya pelaku baristanya aja, tapi ke konsumennya juga, bahwa biar nggak latih satu cuma sekedar biar nggak kayak gitu ya latih, biar benar-benar tahu sih ini kopi ini gimana. Ada nggak nanti rencana target dan visi seperti itu? Kalau itu sudah kita tuangin di page Instagram kita sih, beberapa kita share lah tips, beberapa tips tentang kopi. Jadi kita mulai edukasi pasar, karena di Bali sendiri untuk kopi masih stylenya itu adalah nongkrong ya. Kata kopi itu dipakai untuk nongkrong secara sendiri ya. Tapi untuk mengarah ke bagaimana industri ini jadi lebih well knowledge, jadi dia lebih tahu tentang produk dan segala macamnya, itu kita berbagi di page-page kita di Instagram, sebatas itu sih. Kalau selebihnya kan karena kopi itu
preference pribadi ya, preference pribadi. Jadi tergantung mereka sendiri. Jadi kita nggak bisa ngejudge selera customer juga. Kalau dia memang standar yang disukai juga segitu ya. Balik lagi ke SOP perusahaan masing-masing gitu kan. Jadi dari target pasar yang ditentuin, itu kan kembali back to industrinya itu sendiri ya. Balik lagi masalah bisnis kan ngomongin profit ya. Asik, betul. Ada profitnya pasti ya. Sekarang karena nanti next step pasti bakalan sendirinya teredukasi lah. Iya. Untuk market kopi itu sendiri. Karena banyak banget dah. Iya. Di luar sana tuh udah banyak banget sekarang. Menjamur banget. Bagus sih. Udah. Gua rasa sih kayak mesin itu bukan menjadi halangan sekarang untuk membuka kedai kopi. Ya. Banyak kedai kopi yang membuat kedai kopi dengan yang manual. Itu menjadi sebuah exposure tersendiri kan jadi ya. Iya. Keunikan tersendiri. Jadi banyak pilihan lah. Ya. Mau nongkrong kayak gimana, mau nongkrong yang style gimana, itu udah banyak pilihan banget. Dari sekarang kopi shopnya banyak nih. Baristanya ini berarti memiliki peran penting. How to handle customer yang seperti ini sekarang tadi engagementnya biar dapat. Berpengaruh nggak sama? Sangat sih, itu bisa berpengaruh ke performance. Habis itu biar tamunya rame juga datang, crowdnya dapat. Itu kadang personal branding itu perlu. Penting. Personal branding dari barista itu sendiri. Entah itu dari barista itu, entah dari si owner ya, tapi personal branding itu perlu untuk di awal sih. Kalau kita mengharapkan dari personal branding itu untuk sustain di bisnis kita, itu kayak kurang. Memang harus kita temuin gimana sih kita make it bisnis yang unik, biar brand awareness-nya yang lebih ini daripada personalnya. Ya, cuman kalau udah dapet tim yang solid dan mereka juga megang semua personalnya sih, bagus lagi ya. Tapi kalau untuk mempertahankan cuman dari satu personal aja, itu susah sih. Kita ngobrolin as a bisnis ya, kalau ngobrolin personalnya aja ya kayaknya agak kurang sih kalau menurut kita nih yang kita pikirin lah. Kalau kita cuma mengandalkan di satu coffee shop personal branding emang penting sih, tapi balik lagi gimana kita berinovasi untuk bisnis itu tetap berjalan, mengemas bisnis itu ya. Jadi yang kalau kita sih pengennya brand awareness as a company-nya yang emang benar-benar kuat. Karena itu yang bakal buat sustain nantinya. Ya, karena kalau kita ngobrolin personal aja, ya sampai kapan mau personal itu produktif, harus tetap in charge dan produktif di sana ya. Jadi lengkap sekali. Baru segini udah lengkap sekali. Ini benar-benar berarti memang udah pelaku pariwisata. Tapi masa aku ngopi sendiri sih, brother? Oh ya? Biar lebih chill kali. Aku arah aja men. Arah aja. Kopi arah ya? Sesuai anjuran juga. Soalnya juga belum dapat. Orang disuruh pagi-pagi kan anjurannya. Tapi kita buat yang mix nih. Biasanya kan dipisah tuh kopi sama arah diminum satu-satu. Ya. Sekarang ini kita buat yang beda lah. Konten kali ini di Jejak Pendapat bersama Bali Barista langsung demo. Mentornya langsung demo Rizka Dharma, nanti bisa dikepoin di Instagram. Dan ini Prananda Mayun yang sebagai entrepreneur yang memiliki properti di sini. Kalian masuk aja nanti ke Kuta, Jalan Kopi saya. Kopi 1 ya? Masuk aja ke sini. Dulu sih one of the famous man. One of the famous in the world man. Siapa yang nggak tahu Jalan Kopi bro? Tapi sekarang dead town. Tapi kan itu bukan menjadi sebuah. Siapa tahu setelah kejadian ini kita lagi mendapatkan exposure yang baru. Ya kan, yang mungkin kontribut yang kalian buat sekarang semoga berperan nanti untuk generasi dan kondisi setelah pandemi ini. Mas Bung Kardo kan kita sih. Aku sih sangat gini Ci. Sangat kagum sih melihat kita berdua kondisi seperti sekarang ini tetap melakukan small moving itu yang perlu teman-teman dikitin dulu. Ngeluh sih boleh kita diskusiin kemarin manusiawi man. Perduniawian tuh ngeluh tuh aja. Aku ngeluh aja terus kemarin tuh 7 bulan karena emang benar-benar tumben nih kayak gini Ci. Ngeluh sambil gabut. Iya, ngeluh sambil gabut tapi ya gimana? Gak ada yang nyemangatin. Gimana? Gak ada yang nyemangatin. Belum sih Ci waktu itu. Ya ada sih orang tua. Orang tua pasti selalu di belakang. Orang tua harus selalu di belakang ya. Orang ketiga ya? Ya, orang ketiga masih waduh.
Bahaya orang ketiga. Gua sih nggak percaya masih muda, ada entrepreneur, gagasan yang luar biasa. Tapi kebanyakan gitu ya mungkin fokus kerja ya. Iya, kita kerja dan bersenang-senang sih. Ya, Harus balance. dukungan tuh penting banget. Tunggu sebentar nih, kopi spesial nih khusus untuk ini. Memang khusus untuk kopi ala. Oh iya, jadi memang spesial kita kemasnya. Asik. Ini bener, ini yang kopi ala profesional yang seperti ini ya. Belum lah. Kita kan mencoba kreasi yang baru. Ya. Oke, referensinya dari Ini sih arahan ini. arahan dan aturan itu nanti kita itu kemas menjadi lebih profesional. Ya. Nanti kita tes seperti apa. Itu dari tim kita juga langsung nanti mengekspos dan ini yang perbedaan konten kita kali ini. Nanti kalian bakal lihat tayang di YouTube seperti apa kemasannya langsung saja. Oke, kembali Yun. Dari pergerakan kecil yang lu lakuin kondisi pandemi saat ini. Ada nggak energi yang mematahkan semangat? Di awal sih, aku emang benar kena di Maret ya, pas itu pandemi. Itu emang benar-benar down banget sih. Dari Maret sampai September, itu down banget. Oktober, udah nggak bisa nih kayak gini. Kayaknya kita harus buat sesuatu yang, bukan sih sesuatu yang baru, tapi gimana caranya nyari target market yang baru. Masa sih kita cuma mengandalkan tamu atau guest yang dari Luar internasional aja kita nggak bisa. Padahal banyak juga guest-guest yang lokal dari Bali, bahkan dari daerah-daerah yang pengen main ya. Kita jadinya mikirnya ke sana loh. Karena sampai kapan kita mau menunggu itu? Ya, nggak tahu tuh jawabannya. Iya. Kita nggak tahu. Iya, kalau kita nunggu bakalan tetap tutup, shutdown kayak gini ya sampai kapan mau ada pergerakan laginya kan jauh juga. Pasti bisa gue bilang kayak gini ya. Jadikan momen ini untuk bangkit dan menciptakan gagasan-gagasan baru. Benar. Artinya kita prepare untuk kondisi yang sudah normal nanti. Ya. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jadi kita tatap ini ke depannya gimana caranya kita sebagai anak muda tetap bisa berkarya walaupun dengan situasi yang emang benar-benar worst lah. Ya, emang benar-benar worst case lah. Di saat seperti ini nih. Ya, intinya tetap inovasi aja, men. Ya, tetap inovasinya aja. Sangat-sangat luar biasa dari teman-teman yang dari strateginya Mayu nanti. Mungkin kalian yang punya properti yang sama mungkin ya. Siap. Dengan cara seperti ini kita sharing, kita nggak harus berpacu di international guest saja. Domestik pun masih ada. Benar. Kalau kalian berharap revenue seperti sebelum pandemi itu susah. Kita juga restruktur sih semua. Betul, restruktur semua. Sebelum kita opening kita memang udah benar-benar gimana caranya cost emang benar-benar biar sesuai sama gini ya. Wow. Ya, ini kopi alatnya ya. Iya. Lihat nah kan profesional kan tuh. Kopi Review. Tes ya. Review dulu. Kuis videonya. Siap. Nanti ini bakal ada di kelasnya nggak? Kalau memang dia tertarik, nanti kita bakal masukin yang khusus kali ya untuk mixing, karena masuknya kan ke mixologi. Ada. Nanti juga bakal larinya ke mixologi juga, bakal ada kelas. Dengar teman-teman, Yoni, aku coba dulu ya. Tapi karena masa pandemi dan resource yang terbatas, kita fokus di kopi dulu. Oke. Next stepnya kita mau main ke mixologi. Ini seriusnya, bukan baru depan yang buat nih. Serius. Touchnya mau dapat meninggal. nggak? Kayak mau meninggal. Kayak kalau mati benyap nih. Cheers dulu lah. Cheers dulu. Cheers dulu. Kita buat nih. Kalau kita satu berdua ya biasanya biar intim gitu lah. Gimana gitu. Bisa. Jangan dibenahin. Kalau menurutku sih touch dapat nih. Soft, nggak terlalu antara arak sama kopinya nggak mendominasi. Sesuai anjuran pemerintah juga kan. Wah, nih. Langsung semangat. Habis itu dimana buat nonton lagi. Ayo kita setel lagi.
Semangat nih. Padahal saya semangat nih. Jadi kalau kafein itu kan buat teng gitu ya. Alkohol buat teng gitu Teng. ya. Jadi agak Jadi stay in between lah. Asik. Enak banget. Coba yang kayak gini nak kemas, nanti kan ini bisa dijadikan produk yang mungkin dijual teman-teman. Iya. Jangan hanya sekedar kopi, arak, separate, campur. Nah, kalian lihat. Ya. Enak banget, cuy. Mau coba? Ih, kalian lihat semua nih. Makanya jadi host kayak gua. Dapat yang kita situs kayak gini tuh. Jadi presentasi pada saat kita membuat minuman tuh juga penting banget untuk naikin looknya itu, jadi ngeliat aja udah ya gini. Jadi mereka ya dengan tampilan kayak gini, dengan harga yang di set itu juga berpengaruh ke bisnis juga. Nanti impactnya. Juga. Jadi ya banyak faktor lah. Oke, betul sangat padat sekali. Jadi kita make sure nanti barista-barista yang emang bener-bener udah pernah ambil kelas di sini, make sure mereka emang sesuai standar yang kita sudah set lah. Ya. Ada SOP, ada standarnya. SOP, ya. Oke, Riz sama Mayun. Karena sekarang itu penjelasan kalian yang tadi itu sangat luar biasa. Pinjam korek, men. Oke, silakan. Kan kemarin aku ada nge-expose nih kayak Q&A gitu. Yoi. Ya, aku pengen melibatkan teman-teman yang di luar sana lah, biar mereka semua berada di obrolan kita kayak gini. Gimana animonya? Lumayan banyak yang nanya juga. Ada beberapa, nanti aku kemas ya, aku udah kemas. Ada beberapa pertanyaan. Jadi bisa dibilang sekarang ini sesi Q&A ya. Oke, di Instagram ada beberapa pertanyaan. Dari nanti teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan di Instagram, kalau mau mendengar pertanyaannya yang dijawab langsung dari Bali Barista Bar, kalian tonton aja langsung di channel. Oke, yang pertama Made, siapa nih? Made FK Fake. Made siapa? Made MD FK Fake. Oh, semoga nggak fake ya. Jadi orang yang ya, Semoga tetap fake jadi diri sendiri. Kalau yang fake itu bahaya. Iya. Tapi kayaknya yang fake ini pertanyaannya gila sih. Oh iya, coba. Benar. Bli, kenapa nih tren kopi sangat pesat kenaikannya di saat pandemi ini? Dan juga kenapa kopi itu berhubungan dengan berhubungan dengan anak indie, Kopi with You. Nah, siapa yang ingin Kalau pesat itu sebenarnya karena kopi itu banyak pilihan ya, kita mau buat dia modelnya kayak gimana, buat model kayak angkringan pun juga kan low budget banget, jadi memang salah satu pilihan yang menarik lah di situasi seperti sekarang ya, banyak orang mereka kerja dan lain sebagainya, jadi mereka alternatifnya untuk membuat satu bisnis mungkin mengarahnya ke angkringan, dan kopi juga memfasilitasi untuk itu. Jadi itu kenapa banyak yang menjamur dan banyak yang beralih, mungkin mereka di PHK, ada pesangon, jadi mereka alihkan untuk bisnis, dan mereka bingung bisnis apa ya, beralih ke kopi juga kayak gitu. Oke, jadi itu dari FK Fake. Anak Tapi India. teman Inggrisnya tuh enggak sih kayaknya. Ya. Karena kopi itu global sih men, dari anak yang ya 10 tahun sampai penikmatnya yang memang benar-benar sampai tua lah, udah kebanan gitu. Itu enggak anak India sih. Gak identik lah, Nggak identik ya. Ya kebetulan aja yang ini suka ngopi gitu jadi Ya. jangan mengkhususkan orang dong. Ya. Di kopi minum. Saya agak indie kok. Terus? Nggak tahu maksudnya apa sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Dode Chandra. Kayak tahu nih namanya. Siapa sih orang? Oke. Kayaknya rambutnya keriting. Eh, Beli yang suka kopi. Nanti rencana mau buat warung kopi sama teman-teman. Tapi kami nggak ada basic di kopi. Apakah ada tempat atau wadah untuk belajar kopi dan menjadi barista di Bali Barista Bar ini? Kalau boleh tahu pendaftarannya berapa nih? Berarti ini langsung nih, kalau memang Bali Barista sudah berperan dan hadir dalam masyarakat community, dan mungkin dari pertanyaan ini kalian bisa jabarkan. Bisa, sebenarnya sih semua udah masuk di web. Oh, ada webnya? Ya, www.balibarista.com. Oke, nanti gue akan cantumkan di deskripsi Ya. untuk web Bali Baristanya. Ya. Oke, lanjut. Kan kita emang menyediakan wadah di Bali Barista untuk anak-anak seperti inilah, Oke. yang emang benar-benar mau belajar dan mau tahu gimana nulis kopi yang
sesuai standar yang kita buat, makanya kita buat Bali Barista ini. Jadi jangan takut dan jangan ragu untuk hit kita di sini atau cek website kita. Ya, sharing-sharing dulu lah Ya, sebelum kelas kan penting. betul. Apa sih yang didapat? Habis itu saya kelasnya kayak gimana, jadwal dan segala macam ya, feel free lah untuk ngobrol dulu ke kita, sharing dulu apa kendalanya dan sebagainya. Ya, kendala di biaya juga bisa dibicarain lah. Oke, jadi kalian ini kan ada pertanyaan nih, berapa kali daftar? Terus ya, sekarang udah ada kita bagi tiga kelas ya. Jadi untuk pelajar itu memang ada harga khusus dari kita. Oke. Nanti bahkan di website itu ada. Ada ya? Berarti udah tercantum lengkap di? Sudah website. Oke. Jadi pelajar itu Sekali. benar-benar kita set harga yang paling bottom price ya dia. Bottom price. Ya. Ya, Karena memang- memang tujuannya untuk mereka kan. Ya. Kita di sini ada juga untuk mereka. Jadi harga spesial price buat kalian. Oke, jadi teman-teman yang fresh graduate dari SMA nggak usah ragu nanti kalau pengen belajar barista langsung aja kunjungi website www.balibarista.com. Bali Barista Bar atau Bali Baristanya? Balibarista.com. Balibarista.com. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Itu belum tuh untuk bisnis ya. Untuk bisnis memang sebaiknya Basicnya. Ya. Ada basic kopi tapi pengen buka warung kopi. Nah itu, jadi memang alangkah baiknya sih tahu dulu sebelum Ya. make it something atau bisnis tuh Tahu seluk-beluknya lah. seluk-beluknya lah, minimal ya tahu permukaannya dulu baru nanti kita nyelam Ya. kayak gitu. Karena as a bisnis kita nggak cuma ngobrolin baristanya aja, tapi the whole package sih Ya. yang harus ditahuin Tahuin. sama ya. Baik manajemennya. Bener, jangan sampai karena keren nih kita ada di industri ini, tapi kita nggak tahu marketnya mau dilariin kemana kan. Kalau kemana bisnis Sayang, ya. Bisnis plan yang harus benar-benar dirancang dulu. Oke. Udah Docan, udah didengar Docan? Docan di belakang. Oke, kita lanjut. Nah, Suparse Sanjaya ini salah satu pembisnis kopi juga nih teman gue di Suparse Sanjaya, sang guru kopi. Oke. Mantap. Beliaunya bertanya, mau tanya pendapat mitos atau fakta jika si owner dari kedai kopi adalah matahari dari kedainya sendiri. Kok lebay sih deh? Belakon deh, lebay aja belakon. Mitos. Mitos ya? Mitos. Kalau kita emang ngeset balik lagi ke obrolan yang tadi, Yang sebelumnya. Personal branding dari owner ataupun baristanya itu tidak penting cuma sih, tapi gimana caranya nge-package the whole bisnisnya biar jadi lebih sustain, karena kita nggak mungkin balik lagi cuma mengandalkan satu one man show, nggak bisa. nggak bisa. Tim. Kita bicarakan Super team. Seperti ya. Nggak ada Superman apa tuh agak kurang Iya, ya. kurang. Karena kita kan nggak sehebat Superman. Nggak ya. sehebat Superman, Harus betul. ada super team lah. Betul. Oke, lanjut lagi. Tadika Mesra 86. Tadika Mesra 86. Siap. Mesra 86. Beli kasih tip dong untuk mempertahankan bisnis yang dimiliki banyak orang. Inovasi. Berarti lebih global ya, tidak spesifik, ya, lebih menekankan di bisnis. Kita sih belum sukses banget sih ya, Iya. untuk menjabarkan ini, tapi dari apa yang kita lakukan sih inovasi sih men. Inovasi, harus terus inovasi sih. Oke, setuju. Apapun kondisinya, inovasi yang paling penting. Oke. Namanya aja pengusaha kan, jadi harus usaha apa aja diusahain Bapak. Berusaha. Berusaha. Ya. Oke. Biar teman-teman di luar sana nggak mubazir nanyanya, aku ngungkapin aja semuanya pertanyaannya ya. Untuk tim mohon waktunya silakan lagi ya. Biar nggak kecewa anak-anak nanti bertanya dia. Oke, peace bro. Itu ada yang penting nggak semacam ini. Kali ini ya nanti. Oke lanjut. DNSF 21. Alhamdulillah kita ya, kamu kewah macam. Kak, saya mau bertanya nih, apa sih perbedaan setiap jenis kopi seperti Robusta sama Arabica dan lain-lain? Berarti perbedaan Robusta sama Arabica? Oh, perbedaan sih jauh signifikan banget antara Robusta sama Arabica tuh udah dari segi rasa itu sudah beda banget. Kalau Robusta itu cenderung kayak kopi yang biasa kita konsum setiap hari. Robusta itu? Ya, Robusta. Kenapa orang kita itu dekat sama Robusta? Karena itu yang masih jadi favorit orang kita. Jadi, Rumahan ya, bisa bilang rumahan? iya, Rumah. karena udah terbiasa dengan Oke. kopi di rumah. Jadi memang
itu di direct kita pasarnya itu memang kopi itu robusta loh, kopi itu pahit. Kopi itu pahit. Ya, makanya ketika kena yang hit di Arabica, itu kadang orang kita agak kaget sih. Kenapa kopi itu asam? Kenapa kok kopi itu gini ya rasanya asam? Apa kopi basi atau tidak? Kan gitu ya. Kalau pertanyaan orang awam mesti kayak gitu. Nah, tapi kalau bicara Arabica sama Robusta itu jauh beda dari taste sama rasa, itu lebih flavor yang paling keluar itu di Arabica. Jadi semuanya ada di sana. Lebih kompleks lah rasanya. Kalau si Robusta ini memang taste-nya lebih ke bitternya itu yang lebih dominan, dan ada rasa gosongnya juga, toastnya, rasa toast ya, dan earthy lebih ke sana ya, kayak kopi yang biasa kita konsumsi di rumah lah. Karena memang masyarakat di Asia Tenggara memang lebih banyak itu mengkonsumsi itu robusta. Kenapa ada Vietnam drip juga? Vietnam drip, kalau buat Vietnam drip itu kopinya mesti yang robusta. Harus robusta. Iya, karena Vietnam terkenal dengan dia supply robusta terbesar. Ya. Oke, jadi teman-teman ini dari DNS F21. Kalau ini lebih dalam, kalau yang dibilang sama Rizka tadi kan, terus mungkin berpengaruh sama toasternya. Nah, langsung aja ke sini. Kayak yang dibilang Rizka, feel lah kita ngobrol dulu sebelum join kelas kan itu bisa. Seperti itu, teman DNS F21. Oke, lanjut. Putu Edi Sastrawan ini, Putu Edi Sastrawan. Bagaimana agar usaha di saat pandemi ini tetap berjalan? Sama sih kayak yang tadi ya? Sama-sama. Inovasi, kreatif, semangat. Iya. Jangan nyerah. Tetap dijalanin aja men, whatever it is lah. Oke, setuju. Ya yang penting berusaha sih, momentum itu pasti bakal datang. Iya. Asal berusaha ya, bukan berharap terus ya. Oh belum nih waktu saya, habis ini nyantai ya. Betul. Setuju sih, gua setuju. Oke, ini ada lagi nih. Sama Yun. Oke, wait, where is it? Boom. Nah, ini lebih ke solusi ya. Jadi barista itu gajinya berapa sih? Kalau sekarang ngobrolin kondisi seperti ini kita nggak berani sih untuk menjabarkan itu, karena emang benar-benar balik lagi ke strategi di setiap bisnis owner. Kalau dulu mungkin berani kita ngobrolin, kalau sekarang sih emang ya kalian tahu industrinya gimana, tapi at least kita satu sama lain simbiosis mutualisme lah. Jadi saling menguntungkan gini ya. Tapi kalau salary gini banget sih, bervariasi banget sih. Ya. Tergantung juga dari skill kita as a barista juga. Ya makanya kita kalau mau ngomongin salary ya perkaya ilmu untuk sendiri dulu ya. Jadi apa sih value yang bisa dikasih as a barista itu ke company dan segala macam. Nah itu yang dikuatin dulu baru kita bisa ngomong tentang salary. Ya. Oke, itu pertanyaan dari sahabat kita nih dari Helsus Bali. Helsus Bali. Ya. Beliaunya komen nih, itu dah. Jadi seperti itu, apapun ya, bukannya di barista aja. Apapun yang kita ambil kerjaan, passion dulu. Iya, benar. Integritas, disiplin. Benar. Yang penting suka dulu sama hal yang mau kita mulai. Karena kalau kita orientasi di awal udah duit sih susah kayaknya, apalagi kondisi seperti ini yang memang benar-benar saya jadi barista harus at least dapat segini gitu, susah sih. Tapi nggak muluk-muluk sih, kita butuh uang ya balik lagi seberapa value yang bisa kita berikan kan pada ini. Yang penting suka dulu terus belajar, dan ya angka pasti ngikut. Oke, benar Riz. Nah ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Nanti yang untuk jawab ini, yang jawab pertanyaan ini mungkin dari secara teori ya, nggak usah di demo lah. Demonya kan udah ada di. Jadi gimana cara bikin coffee art yang bagus, kakak? Info dong. Coffee yang lagi populer sekarang. Coffee art yang bagus, ya belajar lebih ke basic aja dulu. Nah di coffee art itu basic kan ada 3 nih, ada tulip, ada heart. Jadi tulip, heart, dan rosetta. 3 itu sih yang harus dipelajarin. Nah nanti dari ketiga basic ini baru digabungin ke yang lain. Nah kalau yang bagus itu tergantung banyak faktor sih. Yang pertama itu kualitas krema kopi kita itu harus bagus juga. Jadi yang paling penting itu di espresso yang pertama harus dijaga. Ya espressonya harus bagus. Jadi kalau mau buat latte art yang baik itu espresso juga harus ngerti dulu. Rasa dari taste dari espresso juga harus ngerti dulu.
baru Berarti bisa berpengaruh sama bentuk art yang di atasnya itu ya? berpengaruh. Oke. Dan ada kualitas dari steamnya, kualitas dari steam susu itu sangat berpengaruh dari kita untuk coba buat latte art. Oke. Ya, karena kalau kualitas foamnya sudah bagus itu sangat gampang kita untuk bentuk dia mau jadi gambar Mau jadi apa apa? itu juga lebih gampang kayak gitu. Ah, Itu sih. Dan faktor lainnya banyak sih. banyak. Nah, untuk teman-teman di pertanyaan dari Kudik Sempul, nanti teman-teman yang udah bertanya langsung aja nanti kita ke channel YouTube, dan kalau ingin mengetahui lebih dalam how about coffee, come join with us di Bali Barista. Benar. Bar. Jadi Bali Barista Bar dan Jejak Pendapat kali ini dari itu sekian pertanyaan kan udah terjawab dengan sangat-sangat padat, kental, dan berisi banget. Nah, di sesi terakhir ini kita akan mengadakan giveaway. Nah, mungkin dari kalian bisa jelaskan produk untuk giveaway-nya apa? Nanti masalah teknis kan Oke. biasa Martin. Kalau giveaway yang kita kasih sih khusus untuk yang subscribe dan follow channelnya Jejak Pendapat, itu nanti kita bakalan kasih 2 hari kelas plus 1 malam stay langsung di The Kubu Hotel. Langsung di The Kubu Hotel. Ya. Short kelasnya 2 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari ya? Oke, jadi dengar teman-teman, giveaway kita kali ini bukan hanya sekedar giveaway ataupun holiday. Iya. Kalian juga sambil menuntut ilmu, Ya, belajar benar. tentang kopi di Bali Barista Bar. Dan stay-nya di The Kubu Hotel, Kuta Jalan Kopi Kopi Satu. 1 ya. Nah, untuk nanti teknis giveaway nanti saya akan jelaskan di deskripsi dan di spoiler di Instagram. Siap. Oke, jadi teman-teman semuanya dan Yun dan Rizka, thank you very much. Thank you man, my pleasure man, my pleasure man. Kesempatan yang sangat luar biasa ini, semoga kita kedepannya bisa bekerja sama lagi, berkolaborasi, Ya. keep in touch, Tetap berkarya. kita berkarya. Gua tunggu nanti info-info selanjutnya. Siap. Sebelum gua tutup, berikan dong semangat sedikit pesan dan kesan buat anak-anak muda di luar sana. Oke, apa ya? Gitu ya. Siapa ya satu-satu? Satu-satu. Ya, at least pesan yang pengen tak sampaikan sih, terutama bagi yang emang benar-benar terdampak nih, karena saya emang besar di industri hospitality ya. Jadi ya tetap berkarya lah, apapun itu di passion kalian. Maksudku boleh nih kita belok-belok sedikit, tapi janganlah sampai emang benar-benar kita meninggalkan apa yang sudah kita bangun loh Dari dari tahun berapa puluh tahun yang sebelumnya nih udah kebangun Seperti sekarang. ya seperti sekarang. Masa kita mau tinggalkan Begitu aja. begitu aja ya. Itu aja sih. Oke, Keep fighting lah. keep fighting. Betul. Benar. Dari Rizka? Kalau dari aku apa ya, lebih ke selamat untuk berproses di usia yang sekarang, dan jangan lupa ngelakuin semuanya itu dengan kesadaran, karena memang kita harus sadar sih sebelum ngelakuin apapun. Betul. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Sabar, berinovasi, sadar, lakukan dengan niat yang baik. Ikhlas. Ikhlas. Semoga kita semua yang pertama di kondisi saat ini jaga kesehatan teman-teman semua. Ya, benar. Untuk Itu bisa benar penting. berinovasi. Ya. Oke, brother. Thank you Yo, very much, bro. Thank you man. See you next time. Thank you. See you.